Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya pagi hari ini kita datang dengan satu tujuan untuk memuji menyembah Tuhan, amin. Haleluya, kita pasti bisa menikmati hadirat Allah pada pagi hari ini. Sebab kita menyembah Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa atas hidup kita, yang siap memuji menyembah Tuhan, berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Biarlah seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan makin berdiri bersama-sama. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan jadilah seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi Engkau di tempat yang maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi Benar Tuhan, kami rindu seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh berada di rumah Tuhan. Ini semua karena kasih setia-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Tempat yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul di sini. Kami mau memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan.
Melalui apa yang kami berikan kepadamu Tuhan, itu membuat Engkau menyenangkan hatimu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan semua ibadah ini ke tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap daripada kami jemaat Tuhan yang hadir, pribadi lepas pribadi tidak akan lepas dari jangkauan Tuhan, dari jamahan Tuhan. Kami semua diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang akan disampaikan oleh hamba sendiri Tuhan boleh menjadi berkat buat jemaat Tuhan di tempat ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, kuduskan hamba-Mu Tuhan. Begitu pula semua yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Kau kuduskan hati dan pikiran mereka Tuhan. Apapun yang kami lakukan sepanjang minggu ini yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Ampuni kami atas kesalahan kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak untuk masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya Tuhan Yesus. Kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Yesus. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Sebab kami tahu Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau hebat Tuhan. Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Yang kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Yes. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau serta
kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau hebat Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang. Naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau Tuhan. Percaya Kau ada bagiku. Ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku lihat, Kau di dalamku. Rasaku jelas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Saya udah coba Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Ku nyanyi haleluya. Kau ajaib perkasa. Ku nyanyi haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Sungguh Kau hebat. Kau hebat. Ajaib perkasa. Haleluya Tuhan. Oh, kita sembah Tuhan kita, Dia Allah yang luar biasa. Ajaib perkasa. Yesus. Oh, yes. Ajaib perkasa perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kirela patakara lama yase. Oh,
nyanyi haleluya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa, perbuatan-Mu Tuhan. perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sikira lala batakara lama ya sikira lala ya se. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Kau hebat Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan Yesus. Perbuatan. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa. Perbuatan-Mu Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Kau hebat, Ajaib perkasa. Perbuatan-Mu. Yes Tuhan. Hidupku ya. Kau ajaib perkasa. Kau hebat dalam hidup kami Tuhan. Yes. Puri bagi-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji keajaiban-Mu dalam hidup kami. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Yes, kami siap bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara beri salam kanan kiri muka belakang saudara. Tuhan kita luar biasa. Amin. Dia hebat. Allah yang perkasa. Amin. Dan kita percaya hari ini Tuhan Yesus bertahta di atas pujian kita. Amin. Untuk itu nyanyi dengan segenap hati ya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Yes, haleluya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta di atas
lagi sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Yes. Haleluya. Sebab kasih Allah tidak pernah berkesudahan buat saudara dan saya. Amin. Yes. Yuk semua teriak buat Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Glory. Haleluya. Ya, haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya terus tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, ya, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya terus tak pernah berakhir seumur hidup. Semua dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah berkesudahan Tuhan. Rahmat-Nya seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru. Rahmat-Nya hidupku, yeah. Dengan sukacita dan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi sekali lagi dengan sukacita, dengan sukacita. Kami percaya Tuhan. Yes. Haleluya. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Yeah. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Ya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja kita. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk. Sukacita melimpah hari ini. Shalom Bapak Ibu, kita siapkan hati, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan Yesus, jika sampai pada hari ini kami bisa berdiri tegap di hadapan-Mu. Semua hanya kasih sayang-Mu yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Terima kasih kalau hamba diberi kepercayaan untuk boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan. Ini sebuah kehormatan bagi hamba Tuhan. Untuk menyampaikan firman, kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan urapi mulut dan bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini Tuhan. Untuk boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Melalui firman yang akan disampaikan Tuhan. Urapi setiap daripada kami hamba-hamba anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Sehingga mereka juga boleh menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Apa kabar saudara yang dikasihi Tuhan? Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini mengenal Yesus secara pribadi. Wow. Bagaimana saudara? Bagaimana perjalanan iman kita selama ini? Apakah saudara sudah benar-benar mengenal Yesus secara pribadi atau hanya sekedar mengenal saudara? Mengenal Yesus secara pribadi artinya kita memiliki hubungan yang erat dengan Dia. Kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengan kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan mengenal apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mengenal segala firman-firman Tuhan. Ya saudara ya. Kenapa saya pilih topik ini saudara? Karena akhir-akhir ini kita tahu sedang viral ajaran-ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Ajaran-ajaran yang menyesatkan saudara ya. Ajaran-ajaran yang membuat kita menjadi bingung. Kalau kita nggak punya iman yang kokoh, yang kuat saudara. Kita gampang diombang-ambingkan saudara. Akhirnya kita menjadi bingung saudara. Ya, akhirnya kita menjadi bimbang dengan apa yang kita imani selama ini saudara. Nah ini bahaya saudara ya. Oleh karena itu saudara, kita harus punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan saudara ya. Nah akhirnya kita menjadi bingung, nah jadi bimbang. Nah Alkitab katakan orang yang bimbang, dia tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Jadi kalau kita sudah bimbang dengan apa yang kita imani selama ini, maka kita tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Coba kita lihat ayatnya di dalam Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan apa saudara? Bimbang. Sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7, orang yang demikian, maksudnya bimbang, jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi jelas firman Tuhan katakan kalau kita bimbang, kita tidak akan pernah menerima apa-apa dari Tuhan, saudara ya. Nah, pengenalan kita akan firman Tuhan itu membuat kita bertumbuh semakin hari semakin dewasa. Sehingga kita tidak lagi bayi rohani, tidak lagi anak-anak, saudara. Kita sudah menjadi dewasa di dalam Tuhan. Oleh karena itu pengenalan akan firman Tuhan itu sangat penting. Ya, memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan itu sangat penting. Itu membuat iman kita bertumbuh. Setiap hari semakin bertumbuh dan kita tidak seperti anak-anak lagi. Efesus 4 ayat 14 mengatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan yang menyesatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini sedang viral yang menamakan apa? Kristen progresif ya, saudara ya. Nah, mereka mengajarkan bahwa keselamatan itu bisa diperoleh di luar Yesus. Artinya Yesus itu bukan satu-satunya jalan. Ya, jadi ada jalan lain menurut mereka, yaitu melalui apa? Perbuatan baik mereka. Kalau kita bisa memiliki kasih seperti Yesus, maka kita juga akan diselamatkan. Saudara, ini jelas menyimpang dari ajaran firman Tuhan, saudara. Ya. Alkitab sudah jauh-jauh hari memberitahu di dalam Matius 24 ayat yang ke-4 dan ke-5, saudara ya. Kita harus waspada, saudara. Kita harus waspada karena di akhir zaman ini akan datang penyesat-penyesat. Bahkan dia berkata bahwa akulah Mesias. Coba kita lihat ayatnya di dalam Matius 24 ayat 4 dan 5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah
supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Ayat 5, sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan baik kita, Alkitab katakan itu tidak akan membawa kita, tidak akan menyelamatkan kita. Kalau perbuatan baik itu adalah syarat untuk kita masuk surga, saudara, maka tidak ada satupun orang yang akan selamat, saudara. Karena Alkitab jelas mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh karena apa, saudara? Kasih karunia. Ya, coba kita lihat ayatnya di dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah artinya suatu apa? Anugerah dari Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu, sehingga jangan ada orang yang memegahkan diri. Sudah jelas saudara ya. Perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita. Tuhan katakan apa? Kita ini seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Ya, tidak ada satu manusia pun yang baik. Manusia telah menyeleweng, manusia telah berdosa. Ya, bagaimana perbuatan baik kita bisa menyelamatkan kita? Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Karena Tuhan memberikan anugerah kepada saudara dan saya, sehingga kita bisa diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita. Di dalam Titus 3 ayat 5. Coba di Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Artinya pada saat Yesus mati di atas kayu salib. Bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Jelas saudara, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Karena kasih anugerah Tuhan. Karena apa saudara? Karena setiap manusia itu berdosa. Dan dia mati karena dosanya. Dia akan mati karena dosanya. Nah, kita lihat di dalam di dalam Yohanes 8 ayat 24. Di sini dikatakan, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi kita akan mati dalam dosa kita kalau kita tidak percaya kepada Yesus itu adalah Tuhan. Saudara. Ya. Jadi mereka tidak percaya, mereka juga akan mati karena dosa mereka. Semua orang akan mati karena dosa mereka. Apa itu maksud dosa mereka? Itu yaitu dosa asal kita, saudara. Ya, setiap manusia lahir, bahkan manusia saat ada di dalam kandungan, dia sudah berdosa. Coba kita lihat ayatnya dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi setiap manusia itu sudah berdosa dan dia harus mati karena dosanya. Mati arti di sini artinya binasa, maut, saudara ya. Nah, dosa asal itu berasal dari siapa, saudara? Dari Adam. Ya, dan manusia yang satu dengan manusia yang lain itu dihubungkan dengan darah. Dan Alkitab katakan bahwa nyawa seseorang itu ada di dalam darah kita. Nah, karena darah Adam sudah tercemar, maka seluruh dunia ini sudah tercemar oleh darah Adam. Karena Adam itu adalah nenek moyang seluruh bangsa, seluruh umat manusia. Jadi karena satu orang yang bernama Adam telah berdosa, ya, darahnya telah tercemar, maka kita semua darahnya tercemar dan kita akan mati karena dosa kita. Ini yang dimaksud dari Yohanes 8 ayat 24. Kita mati karena dosa kita karena kita juga tercemar oleh darah Adam. Nah, tetapi Adam yang kedua yang bernama Yesus, dia datang. Dia membasuh darah yang telah tercemar itu hanya dapat dibasuh oleh darah yang tidak bernoda. Darah yang tidak tercemar, darah yang kudus, yaitu darah anak domba Allah. Nah, itulah maka dia datang ke dunia, dia mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk menghapus dosa dunia. Setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi bukan perbuatan baik kita, saudara ya. Karena Yesus, darahnya yang telah tertumpah di atas kayu salib, darahnya yang kudus itulah yang menyucikan kita, yang melayakkan kita, yang menguduskan kita, sehingga kita bisa diselamatkan. Oleh karena kita beriman dan percaya kepada Yesus. Jadi sekali lagi saudara ya, perbuatan baik kita itu bukan syarat kita untuk masuk surga. Ya. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, itulah yang membuat kita bisa masuk surga.
Kalau perbuatan baik kita itu adalah syarat kita untuk masuk surga, maka tidak ada satu orang pun yang akan selamat, saudara. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan oleh manusia yang oleh karena kita dapat diselamatkan. Di Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, saudara ya. Ya, jadi sekali lagi saya katakan, jika perbuatan baik kita itu sebagai syarat kita masuk surga, maka tidak ada satupun orang pun yang akan selamat. Karena manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan jadi oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Jadi kebenaran firman Tuhan itu, saudara, bukan kata orang. Kebenaran firman Tuhan itu apa kata Alkitab, saudara. Ya, orang boleh berkata macam-macam, tapi kita jangan percaya begitu aja, saudara. Kalau kita mengenal firman Tuhan dengan benar, dengan sungguh, kita bisa tahu bahwa ini nggak benar, ini benar, saudara ya. Jadi pengenalan akan Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pengajaran yang Kristen progresif sebenarnya ini bukan pengajaran yang baru, saudara. Ini udah lama. Cuman lagi diviralkan lagi saat ini, saudara ya. Dan sasarannya, saudara, adalah anak-anak muda. Sasarannya. Jadi hati-hati anak-anak muda ya. Jangan gampang terbawa oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Saudara, ada lagi pengajaran yang menamakan dirinya Shincheonji. Pernah dengar nggak, saudara? Shincheonji ya. Ada yang pernah tahu ya. Ini dari Korea Selatan, saudara. Arti Shincheonji itu artinya langit baru dan bumi baru. Dia didirikan dari tahun 84 di kota Gwacheon kalau nggak salah bacanya begitu ya, Gwacheon dari Korea Selatan, oleh seorang yang bernama Lee Man-hee ya. Dan gerejanya dikenal dengan nama gereja Yesus Sang Bait Tabernakel Kesaksian. Mereka mengklaim bahwa pengikutnya udah 245.000 orang. Ada di 24 negara, termasuk di Indonesia, saudara. Dan mulai masuk di Indonesia pertama kali di Kepulauan Riau, saudara. Ya, nah, mereka begitu giat semangatnya Tuhan untuk memberitakan penginjilan di sana, sehingga membuat kekristenan itu tergoyah di sana, saudara ya. Dan mereka membuka kelas-kelas pengajaran Alkitab, dan itu didanai oleh gereja-gereja di Korea Selatan. Nah, Shincheonji ini menafsirkan bahwa gereja mereka yang ada di Gwacheon itu merupakan tempat peristiwa yang ada di kitab Wahyu. Jadi pengajaran mereka itu dasarnya kitab Wahyu, saudara. Dan dia mengatakan bahwa kota mereka, gereja mereka yang ada di Gwacheon itu merupakan tempat di mana peristiwa yang terjadi dalam kitab Wahyu. Dan gereja mereka merupakan kesaksian atas pemurtatan, penghancuran dan penyelamatan ya. Yang ada di kitab Wahyu itu, dan penghancuran dan pemurtatan itu belum digenapi, dan keselamatan juga belum dimulai menurut mereka. Nah, dan dia katakan juga bahwa dunia telah berakhir, maka mereka semua kita semua berada di akhirat, saudara. Dan pendeta mereka yang bernama Lee Man-hee itu, dia sebagai satu-satunya orang yang memberikan penguasaan penuh terhadap Alkitab, dan dia mengklaim bahwa dialah yang akan datang untuk menggantikan Yesus, saudara. Jadi dengan kata lain, dia adalah Mesias, saudara. Ngeri ya, saudara ya. Nah, inilah Alkitab sudah katakan di dalam Matius 24 ayat yang kelima. Kita harus waspada karena di akhir zaman ini ada orang yang akan datang mengaku-ngaku memakai nama Mesias ya. Ini telah terbukti, saudara. Nah, sungguh sangat berbahaya ajaran-ajaran yang doktrin-doktrinnya mereka, saudara. Kalau kita tidak sungguh-sungguh benar di dalam Tuhan, saudara. Kita kadang-kadang kita terbawa, oh ya, secara logika kok benar juga ya. Nah, ini saudara, sering kali kita terbawa oleh godaan-godaan itu. Karena godaan dan goncangan di akhir zaman ini semakin masif, saudara. Semakin kuat, saudara. Iblis semakin gencar untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Karena dia tahu waktunya sudah singkat, saudara. Ya. Jadi dia mau secepat mungkin dia mau membawa banyak orang untuk jatuh, untuk menjauh dari Tuhan, saudara. Ya. Karena Alkitab katakan bahwa iblis itu seperti apa, saudara? Seperti singa yang mengaum-ngaum yang siap menerkam kita. Jadi kita harus hati-hati. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mengenal seseorang, saudara ya, belum berarti kita mengenal dan mengetahui secara pribadi. Betul kan, saudara? Ya. Nah, begitu pula juga kita. Kalau kita mengenal Tuhan Yesus, ya, apakah kita sudah benar-benar mengenal dia secara pribadi, saudara? Karena masih banyak orang yang katanya pengikut Yesus.
sudah ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, tapi hidupnya nggak pernah berubah, saudara. Ya, ini merupakan suatu pertanyaan. Apakah dia benar-benar dia sudah mengenal Yesus secara pribadi, saudara? Apakah dia sudah sungguh-sungguh mengerti akan apa yang ada di dalam rencana Tuhan dalam hidupnya? Saudara yang dikasih Tuhan, masih banyak anak-anak Tuhan, saudara. Ya, dia tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Dia percaya bahwa Yesus dapat menyelamatkan. Tapi dia masih terus hidup di dalam dosa, saudara. Nah, ini yang jadi masalah, saudara ya. Dosa inilah yang menjadi penghalang utama untuk kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Karena kita masih berbuat dosa, maka sulit bagi kita untuk bisa mendekati Tuhan. Karena Allah itu kudus. Dan firman Tuhan katakan apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, kita lihat firman-Nya, saudara, di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, saudara. Lalu kekudusan yang bagaimana yang Tuhan mau dari kita, saudara? Apakah kita bisa kudus seperti Allah? Kan nggak mungkin, saudara. Ya kan? Kita nggak mungkin bisa kudus seperti Allah. Tetapi, saudara, kalau kita bisa mentaati firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, itu kita dianggap kudus. Itu kekudusanlah yang Tuhan berikan kepada kita. Berarti kita kudus, saudara. Ya. Nah, dosa itulah yang menjadi penghalang utama untuk kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi selama kita masih terus hidup di dalam dosa, jangan harap saudara bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Gak mungkin bisa, saudara ya. Kita harus segera tinggalkan dosa, saudara. Nah, kalau kita bicara mengenai pengenalan akan Tuhan, saudara, itu sebetulnya kita bicara mengenai keselamatan, kehidupan yang kekal. Karena kehidupan yang kekal yang kita akan miliki itu dimulai pada saat kita bisa mengenal Dia dengan benar. Kita lihat ayatnya, saudara. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup yang kekal itu dimulai pada saat kita mengenal Dia dengan benar. Saat itulah kehidupan kekal itu dimulai. Bukan pada saat kita mati, masuk surga, lalu kita hidup yang kekal. Tidak, saudara. Pada saat kita mengenal Dia secara pribadi, itulah kehidupan kekal itu dimulai, saudara. Nah, di sini saya mencatat, saudara, bagaimana ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan secara pribadi. Di sini ada 3, saudara. Yang pertama, menuruti perintahnya. Yang kedua, tidak hidup dalam dosa. Dan yang ketiga, hidup dalam kasih. Ciri-ciri orang yang pertama, orang yang mengenal Tuhan secara pribadi, menuruti perintahnya. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya. Dan barang siapa berkata aku mengenal Dia tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi saudara, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, apa yang Dia perintahkan, kita sebenarnya belum mengenal Tuhan secara benar, saudara. Karena firman-Nya jelas mengatakan, orang yang mengenal Dia secara benar, dia akan melakukan firman-Nya. Ya, taat dan melakukan perintahnya. Nah, dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu harus didasari dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya, kalau kita tidak melakukan sesuatu bukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka hati nurani kita ini akan menuduh kita, saudara. Ya, sebab apa yang kita lakukan ini tidak sesuai dengan hati nurani kita. Ya, sehingga akhirnya kita ada pertentangan di dalam diri kita, membuat kita tidak damai, saudara. Ya, pernah saudara merasakan itu ya? Ya, kalau saudara melakukan hal yang tidak benar sesuai dengan firman Tuhan, rasanya ada ganjalan di hati kita. Nah, kalau saudara bisa merasakan itu, berarti hati nurani saudara itu masih sehat, saudara. Ya. Apa sih itu hati nurani, saudara? Hati nurani itu adalah kemampuan jiwa kita untuk menyetujui atau menyalahkan apa yang kita lakukan sesuai dengan yang kita yakini. Ya, kalau kita melakukan tidak sesuai dengan suara hati kita, maka suara hati kita akan menuduh kita, saudara. Ya, jadi orang yang menuruti perintah Tuhan
dia adalah orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, di sini saya mencatat apa sih tujuan Allah memberikan perintahnya, saudara? Ya, apa tujuan Allah memberikan perintahnya? Yang pertama, Tuhan memberikan perintahnya tujuannya untuk kebaikan kita, saudara. Ya, karena firman Tuhan katakan orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam. Artinya kita menggali terus firman Tuhan siang dan malam. Maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang dikerjakan berhasil. Kita lihat di dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga, saudara. Orang yang melakukan firman Tuhan, perintahnya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi itu yang pertama, saudara. Perintah yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk kebaikan kita. Yang kedua, supaya manusia itu dapat menikmati hidup yang baik, saudara. Ya, karena firman Tuhan itu sebagai panduan kita. Ya, firman Tuhan itu sebagai filter kita, saudara. Kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, saudara. Di sini dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan inilah yang memfilter kita, hidup kita, sehingga kita bisa berbuat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dan kalau kita bisa melakukan apa yang seperti Tuhan perintahkan, maka hidup kita, Tuhan katakan, kita akan menikmati hidup dengan baik. Yang ketiga, supaya manusia masuk dalam rencana Allah. Supaya manusia masuk dalam rencana Allah. Apa rencana Allah tuh? Rencana Allah adalah rancangannya damai sejahtera dan sukacita, ya. Kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan yang keempat, saudara, apa tujuan Allah memberikan perintahnya? Supaya manusia itu beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Itu jaminan Tuhan. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan tujuan Allah memberikan perintah yang kelima, supaya manusia menjadi anggota keluarga Allah dan menerima janji Allah. Saudara, kita lihat coba di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yesus katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian tentunya aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah janji Tuhan, saudara. Setiap orang yang taat melakukan perintah Tuhan, Tuhan rindu suatu saat nanti kita bisa bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya, saudara. Tuhan telah menyiapkan tempat buat saudara dan saya. Kita akan merayakan kenaikan Yesus Al-Masih, ya, pada hari Jumat ini, hari Kamis ini, saudara, ya. Dan sebelum Yesus naik ke surga, dia katakan apa? Jadikanlah segala bangsa muridku, saudara, ya. Dan dia katakan apa? Aku akan pergi menyiapkan tempat bagimu. Dan di mana tempat aku berada, kamu pun berada. Itu kerinduan Tuhan, itu janji Tuhan. Bagi orang-orang yang setia melakukan kehendak Tuhan. Orang-orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang-orang yang memiliki hubungan yang pribadi, yang intim dengan Tuhan. Inilah janji Tuhan kepada kita semua. Ya. Jadi yang pertama adalah ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan dengan benar adalah melakukan perintahnya. Dan yang kedua, ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan secara pribadi tidak akan hidup di dalam dosa. Perhatikan, saudara, ya. Kalau ciri-ciri orang yang mengenal Yesus secara pribadi tidak akan pernah hidup di dalam dosa. 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu,
setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Seorang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan mengenal Dia. Sudah garis bawahi, mengenal Dia. Jadi kalau orang yang masih terus hidup di dalam dosa, Alkitab katakan dia tidak mengenal Allah, saudara. Ya, tidak mengenal Allah. Karena banyak orang, anak-anak Tuhan yang sudah percaya Yesus, tapi masih hidup di dalam dosa, saudara. Ya. Jadi orang-orang seperti ini, saudara, dia sebenarnya tidak mengenal Tuhan, saudara. Ya. Jadi sayang sekali, saudara, apa yang kita lakukan itu sia-sia semua, saudara. Jadi kita harus tinggalkan dosa. Jangan kita hidup di dalam dosa, saudara. Karena kemarin saya lihat TV ada pengajaran, saudara, ya, bahwa dia katakan, seorang wanita dia berkata di YouTube, oh enak ikut Yesus ya, percaya masuk surga, buat dosa terus masuk surga, buat dosa terus saja masuk surga. Ini dangkal sekali pengertiannya soal akan kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya, jelas firman Tuhan katakan orang yang masih hidup di dalam dosa dia tidak mengenal. Ya, jadi akhirnya Tuhan katakan apa? Nyala engkau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau. Engkau segala yang membuat kejahatan, saudara. Ya. Jadi orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, orang yang hidup dalam dosa, dia tidak mengenal Tuhan. Jadi ya kalau kita jatuh dalam dosa, ya saudara, itu masih bisa dimaklumin karena kita masih punya kedagingan. Asal kita cepat-cepat bangkit dan tinggalkan dosa. Tetapi kalau orang sudah hidup di dalam dosa, ya ini yang bahaya, saudara. Ya. Hati nuraninya sudah tumpul, hati nuraninya sudah tenggelam. Sudah tidak ada suaranya lagi karena dia hidup di dalam dosa, hidup di dalam kegelapan. Tidak ada terang di dalam hidupnya. Ya, ya. Soalnya karena kesalahan yang terus-menerus dilakukan, akhirnya menjadi suatu kebenaran. Betul nggak, saudara? Ya, karena dia hidup di dalam kegelapan, dia tidak tahu apa yang dia lakukan itu benar atau salah. Karena tidak ada terang di dalam hidupnya, saudara. Ya, nah inilah pentingnya kita bisa mengenal Yesus secara pribadi. Kita harus benar-benar tinggalkan dosa, saudara. Jangan kita lagi hidup di dalam dosa. Karena dosa inilah yang membuat kita penghalang utama kita untuk bisa dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan yang ketiga adalah hidup dalam kasih, saudara. Kita lihat ayatnya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan ke-8. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi jelas, saudara, dikatakan di sini firman Tuhan jelas mengatakan kalau kita tidak punya kasih, kita tidak mengenal Allah. Ya, jadi kalau kita mau mengenal Allah, kita harus punya kasih. Ya, jelas sekali ya. Definisi kasih sudah tahu ya, ada di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7. Sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak mencari keuntungan, dan tidak pemarah, saudara. Nah, Alkitab katakan juga, saudara ya. Sekalipun kita bisa semua bahasa manusia, kata Alkitab nih. Dan sekalipun kita mengerti bahasa malaikat dan kita punya pengetahuan yang tinggi, saudara, dan punya iman yang kuat. Tetapi kalau kita tidak punya kasih, sia-sia semuanya, Alkitab katakan, saudara. Jadi begitu pentingnya kasih ini dalam hidup kita. Karena Allah kita adalah kasih. Alkitab itu berbicara dari awal Kejadian sampai Wahyu itu berbicara mengenai kasih, saudara. Sekarang pertanyaan, saudara, apa itu kasih, saudara? Apa itu kasih? Kasih itu adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Ya, kasih itu adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Yang ditunjukkan melalui perbuatan kita terhadap orang lain. Itu adalah kasih. Jadi kasih itu adalah perasaan yang dimiliki setiap manusia yang ditunjukkan melalui perbuatan kita kepada orang lain. Ya. Jadi melalui kasih yang kita ciptakan itu akan membuat hubungan yang harmonis antara diri kita dengan Allah, diri kita dengan keluarga, diri kita dengan orang lain dan bahkan dengan masyarakat, saudara. Amin, saudara. Kok dari tadi nggak ada suaranya? Oke, sebagai penutup, saudara ya. Saya nggak panjang-panjang aja, sebagai penutup.
Ada seorang bernama Tono, saudara. Ya. Tono ini mempunyai hutang yang banyak sekali hutangnya. Ya. Dan masalahnya, Tono ini nggak sanggup untuk membayar. Ada yang nama Tono sini nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Masalahnya Tono nggak bisa membayar hutangnya, saudara. Dia bingung, saudara ya. Nah, dia nggak punya uang untuk membayar hutangnya. Nah, cepat atau lambat pasti kan orang yang dihutangi akan menagih uangnya kembali kan. Nah, kalau si Tono tidak bisa membayar hutangnya, penjara sudah menunggu dia, ya kan? Gitu. Pasti dilaporkan ke polisi kan. Nah, Tono ini punya seorang sahabat, ya sebut saja namanya Tony. Nggak ada yang Tony di sini ya? Nggak ada ya. Tono punya sahabat namanya Tony, saudara. Nah, Tony ini sangat mengasihi sahabatnya Tono, ya. Dan Tony tahu permasalahan apa yang sedang dialami oleh Tono. Lalu secara diam-diam dia membayar semua hutangnya, bayar lunas, saudara, oleh si Tony. Nah, tanpa sepengetahuan Tono, ya. Nah, Tono tidak tahu kalau hutangnya sudah dibayar oleh Tony. Dan seandainya pun Tono tahu, dia juga nggak percaya, saudara. Nggak mungkin Tony mau membayar hutang-hutang saya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua punya hutang, saudara. Kita punya hutang-hutang dosa kita. Kita punya hutang nyawa kepada Yesus. Kita punya hutang dosa. Dan dosa itu telah ditebus oleh Yesus. Dibayar lunas di atas kayu salib, saudara. Tapi masalahnya, banyak orang yang tidak tahu, saudara. Dan ada sekalipun banyak orang yang tahu juga, mereka tidak percaya, saudara. Nah, ini sungguh sangat disayangkan, saudara ya. Karena Yesus telah membayar lunas semua hutang-hutang kita, dosa-dosa kita, hutang dosa yang tadinya kita harus binasa. Tapi dia bayar lunas, saudara. Seharusnya kita bersyukur pada Tuhan ya. Kita semua ini telah ditebus oleh darahnya yang kudus. Dan kita semua yang percaya itu adalah anugerah yang paling berharga dalam hidup kita. Itu adalah keselamatan, itu adalah anugerah yang paling berharga. Karena kita ini hidup di dunia ini hanya numpang, saudara. Kalau kemah itu sudah dibongkar, maka kita akan kembali ke rumah Bapa di surga. Masalahnya, Tuhan sudah menyiapkan tempat nggak buat kita? Sudah nggak? Kalau kita melakukan perintah Tuhan, kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Tuhan janji Tuhan akan menyiapkan tempat buat saudara dan saya. Dia selalu ingin bersama-sama dengan saudara untuk selama-lamanya, saudara. Ya, tidak ada yang bisa mengambil kasih Allah dari diri kita untuk selama-lamanya, saudara. Ya, Yesus mati, dia harus menderita, dia berdarah-darah. Kenapa Yesus mau melakukan itu semua, saudara? Kan bisa aja Yesus gak perlu harus mati berdarah-darah seperti itu kan, saudara? Iya kan? Nah, saudara, ada sepasang kekasih, saudara. Ya, sore-sore pada saat mereka lagi chatting dengan WA, pada sore itu lagi hujan deras, saudara. Lalu si gadis itu berkata kepada pacarnya, dia bilang, apa? Beb ya, sayang Beb ya. Beb, sore-sore gini enaknya kita makan bakso katanya, begitu kan? Dia bilang kan? Ya. Apa? Oh, bakso babi. Ya, apapun bakso itu terserah. Pokoknya makan bakso. Lagi hujan-hujan gini enak kita makan bakso ya. Enggak lama setelah WA gitu, si pemuda langsung keluar ngambil motor. Dia naik motor dengan basah kuyup, dia cari bakso, saudara. Dia cari bakso dengan basah kuyup, saudara. Lalu dia temu bakso, lalu bakso itu diantar ke pacarnya, romantis sekali, saudara ya. Dulu saudara begitu enggak? Enggak ya. Enggak mau ya. Sebetulnya kan si cowoknya ini kan bisa, saudara ya. Dia nggak usah repot-repot, dia suruh aja GoFood kan. GoFood kan pasti dia udah siap jas hujan segala macam kan. Tapi dia mau melakukan semua itu. Karena apa, saudara? Karena cintanya yang begitu besar kepada kekasihnya kan, saudara. Maka dia mau melakukan seperti itu, dia mau basa-basa, dia mau seperti itu. Itu pula yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mau mati di atas kayu salib. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal, saudara. Jadi karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, saudara. Harusnya kita sangat bersyukur. Ya. Tapi kalau kita sudah diselamatkan Tuhan, ya, jangan kita tinggal diam, saudara. Kalau kita mau membalas kasih Tuhan, ayo, apa sih yang Tuhan inginkan? Yang Tuhan inginkan hanya satu, saudara. Tuhan ingin tidak ada satu manusia pun yang binasa. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, itu kewajiban kita, saudara. Kalau kita udah diselamatkan oleh Tuhan, ya sebagai suatu anugerah, ayo kita juga jadi kepanjangan tangan Tuhan yang di dunia ini, saudara. Hidup kita tuh bisa jadi terang, bisa jadi garam di sekitar kita, saudara. Melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, bisa memberkati orang lain, saudara. Ya, sehingga hidup kita tuh bisa menjadi berkat buat banyak orang. Itu yang Tuhan inginkan, ya, saudara. Oleh karena itu, saudara, kalau kita memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, saudara,
maka kita tahu semua apa yang Tuhan inginkan, rencana-rencana Allah apa yang ada dalam hidup kita, kita pasti akan mengerti, saudara. Kenapa? Karena kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara ya. Seperti saya dengan istri saya udah memiliki hubungan yang intim bertahun-tahun dengan istri saya, tahu apa keinginan dia, apa kesukaannya gitu ya. Bukan hanya sekedar tahu, tapi saya mengerti benar apa yang dia inginkan, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka ya. Tapi kadang-kadang saya juga bingung juga sih, saudara. jujur saudara ya. Kadang ada hal yang membingungkan ya. Kadang-kadang susah ditebak juga, saudara ya. Tapi saya berusaha untuk menyenangkan dia, saudara ya. Begitu pula kita juga berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang kita tidak mengerti ya. Ya karena jalan Tuhan itu nggak bisa, kadang-kadang susah kita cerna dengan pikiran kita kan, saudara ya. Jadi ya kita percaya saja, saudara. Seperti anak kecil, percaya saja ya. Percaya bahwa Yesus itu datang ke dunia dan telah menyelamatkan kita. Kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena tidak semua orang bisa diselamatkan seperti kita. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin, saudara. Kita harus bersyukur. Dan kita harus membalas kebaikan Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Tuhan memberi kita talenta untuk di musik, main apapun juga. Kita kembalikan semua itu untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Amin, saudara. Jangan amin aja, saudara. Kalau iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati loh, saudara. Lakukan firman Tuhan ya, saudara ya. Janji ya, bukan janji sama saya loh, janji sama Tuhan loh ya. Oke, saya percaya Jemaat Glow Fellowship Center yang ada di Bali ini semua adalah prajurit-prajurit Allah yang gagah perkasa, yang siap berkorban untuk Tuhan. Amin, saudara. Ya, kiranya firman saya ini bisa memberkati saudara semua. Amin. Tuhan memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Oleh karena Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, maka ibadah boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Khususnya firman yang telah ditaburkan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan anak-anak. Firman itu boleh, kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh dibebaskan dari segala kutuk dosa. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang terbesar di dalam hidup kami. Yaitu anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan pada pribadi lepas pribadi. Tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Mereka pulang, mereka diberkati Tuhan. Tuhan menyertai mereka 1 minggu ke depan. Tuhan melindungi mereka, menjauhkan dari segala niat-niat orang jahat, mara bahaya dan kecelakaan apapun juga Tuhan jauhkan. Tuhan bebaskan mereka dari segala sakit, penyakit apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga hidup kita bisa beruntung. Ya, mulai saat ini saudara, hiduplah dengan damai Tuhan, hidup dengan akrab dengan Tuhan, mengenal Dia secara pribadi, bukan hanya sekedar mengenal saudara, tetapi mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita bisa mengenal kebenaran firman Tuhan. Sehingga berkat Tuhan terus melimpah atas hidup kita. Keluar masuk kita diberkati. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Memberikan kasih karunia dan damai sejahtera akan menjadi bagian milikmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya.
Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.